upacara memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Ya, yuk, bro, istirahat, itu bang, bro. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Bukan, saya ambil alih. Seluruh pemimpin barisan dipersilakan masuk barisannya. Yuk. Nah, siap. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Up! Go! Up! Laporan masing-masing pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara. Kabur, masukkan satu. Siap. Siap. Ya, istirahat, itu kan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Mana? Pembina upacara. Hormat! Hak! Tenang! Hak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Kamu, upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 segera dimulai. Laksanakan. Ya, laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kepada seluruh peserta upacara, mari kita tundukkan kepala untuk mendoakan para pahlawan bangsa yang telah rela berkorban, mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya demi Indonesia merdeka. Semoga jasa mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tempatkan yang layak di sisinya. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan yang ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk melanjutkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pimpinan upacara. Ketuhanan, istirahat, khidmat. Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Bismillah. Alhamdulillah. Ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasra wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qatalu fi sabilillahi amwata bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahu Allah min fadli. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Segenap para dewan guru dan para bekas SMK Negeri 2 Trunajaya yang terhormat dan kami hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini, di hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu 10 November. Kita bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Kita berkumpul. Ini semua tentu atas izin dan ridha Allah, nikmat taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga walaupun dalam kondisi COVID-19 masih melanda, syukur alhamdulillah Allah masih berikan nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur, terutama seluruh warga SMK Negeri 2 Trunajaya dan juga murid-murid kita dan juga peserta wali murid semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua keluarga besar SMP Negeri 2 Trunajaya
selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit, musibah, dan juga terutama wabah yang sedang melanda. Dan kepada mereka yang sedang menderita sakit dan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, kita doakan bersama-sama semoga mereka Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Selawat ma'asalam sebagai umat yang cinta kepada beliau, dan selanjutnya kita mencintai beliau melebihi daripada cinta kita kepada yang lainnya, kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada umat-umatnya yang senantiasa selalu menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapat syafaat dan tarbiyah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan saudara sekalian, hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Berawal dari proklamasi 17 Agustus 1945 yang pada waktu itu terkesan masih dipaksakan karena memang kondisi negara kita masih belum merdeka. Namun Soekarno beserta para Bung Hatta dan lainnya mengambil suatu momentum yang saat itu memang sangat tepat, bertepatan dengan bagaimana tentara-tentara Jepang yang sudah menjajah kita selama 3,5 tahun setelah menggantikan tentara Belanda yang selama 350 tahun. Saat itu Jepang, negaranya di Nagasaki dan Hiroshima, yaitu dibom atom oleh Amerika. Saat sebelum itulah di mana tentara Belanda, tentara Jepang sedang dilema antara menduduki Indonesia atau dia akan kembali ke negaranya. Disitulah Soekarno mengambil inisiatif untuk memproklamasikan negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian, itu tidak berlangsung mulus. Setelah Jepang kemudian datang tentara sekutu Amerika bersama sekutunya ke Indonesia yang bertujuan untuk melucuti senjata-senjata Jepang. Namun dalam perjalanannya diikuti oleh Belanda membonceng dalam tentara-tentara sekutu untuk datang ke Indonesia yang bertujuan ialah untuk menjajah kembali, mencapai kembali negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dan pada akhirnya terjadilah 10 November yang kita kenal di Surabaya. Jepang, Belanda berusaha kembali untuk merebut negara Republik Indonesia ini dari tangan Jepang dan Indonesia yang kala itu dipimpin oleh jenderal yang bernama, ada yang tahu? Siapa namanya? Malabi atau Malabi. Namun dalam pertempuran tersebut Malabi mati terbunuh, sehingga tentara Belanda semakin kuat dan dia memberikan waktu kepada pembunuh jenderal tersebut 3 kali 24 jam untuk menyerahkan diri. Apabila tidak, maka Surabaya akan dibumi haluskan oleh Belanda tersebut. Tapi apa yang terjadi? Saat itu Bung Tomo dengan menggebu-gebu menyampaikan motivasi semangat dengan ceramahnya, dengan pidatonya, yang di antara lain ialah beliau mengatakan, rakyat, wahai rakyat jelata, wahai seluruh pemuda-pemuda Irian Jaya yang datang dari Irian Jaya, Sulawesi, Sumatera, Aceh, dan Tapanuli, semua pria yang berkumpul di sini. Ingat, kita tidak akan menyerah oleh Belanda. Walaupun saat itu memang tentara Inggris sudah ultimatum kepada tentara-tentara Indonesia saat itu untuk menyerahkan diri dengan sukarela dan untuk menyerahkan senjata-senjata yang direbut dari tangan-tangan
rakyat pemerintahan atau tentara-tentara Jepang untuk diserahkan kepada tentara Inggris dengan membawa bendera putih, kemudian dengan angkat tangan rakyat Indonesia atau tentara Indonesia untuk menyerahkan, mengakui kekalahannya. Namun apa kata Bung Tomo? Wahai para pemuda-pemuda seluruh Indonesia yang ada di Surabaya, selama banteng Surabaya masih bendera merah dan bendera putih, selama itu benar kita akan mempertahankan negara kesatuan Indonesia, merdeka atau mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu di antara kutipan yang disampaikan oleh Bung Tomo dalam pidatonya. Hari ini kita sebagai anak bangsa, terutama sebagai Dewan Guru, kita sering melihat bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Namun kalau hari ini kalimat tersebut kurang tepat lagi, karena betapa perhatian pemerintah terhadap guru-guru, baik dalam memberikan kesejahteraan, gaji dan juga sertifikasi dan lain-lainnya. Artinya sekarang beda kita pada zaman dahulu dengan Umar Bakrinya. Sekarang bahwa guru-guru kehidupannya sudah alhamdulillah. Oleh karena itu mari sebagai anak bangsa, kalau kita ingin dikatakan sebagai pahlawan bangsa, mari kita buktikan. Kalau dulu para pahlawan kita rela mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya, nyawa sekalipun, maka sekarang kita sebagai penerus bangsa, mari kita jadikan diri kita sebagai pahlawan. Minimal pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita, pahlawan terhadap masyarakat kita. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan lagu nasional. Kita bela bersama, 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa kita, pasti jaya untuk selamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil maqatim wa tanfaru bil qurab wa tuqba bil hawaij wa tunalu bil rada'ib wa husnul khawatim wa istafta bil ghamam bi wajhihi al karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adab kulli ma'ruf. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul di halaman SMP Negeri 2 Tarumajaya, ya Allah, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, ya Allah. Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 Masehi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa keluarga kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kedua orang tua kami.
dosa bunuh kami, dosa darah lawan kami ya Allah. Engkau Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami ke jalan yang benar ya Allah, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami panjang umur dalam keadaan taat kepadamu dan taat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami para penerus pahlawan-pahlawan kami, pahlawan dalam rangka mendidik anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Engkau ya Allah, menjadi anak yang salihin dan saleh, dan kelak menjadi anak yang patut dibanggakan oleh agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Acara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Mana? Pembina upacara. Hormat! Baik. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Rod. Guru dan staf usaha diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Balik kanan, ber. Jalan. Kalian berbesok. Buka maskernya. Masker mandi besok. Masker dulu. Kid, masker buka. Maskernya. Nah, lanjut. Langsung. Bener apa-apa dibantu mereka.